buat kita semua. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung di webinar kali ini di Prodi PMD. Oke, kita akan memulai tepat pukul 10 ini. Sebelum kita memulai untuk webinar ini, alangkah lebih baiknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Monggo, silakan. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing dimulai. Cukup? Ya. Oke. Pada kesempatan hari ini, kita akan webinar dengan tema yaitu data akurat bisa berdaulat. Oke. Saya akan mengulangi kembali, menginformasikan kembali terkait rule mainnya di webinar ini. Yang pertama, Bapak Ibu yang sudah masuk diharapkan untuk ketika narasumber sedang berbicara. Oke. Suara saya terdengar dengan jelas? Oke. Yang kedua, nanti Bapak Ibu ketika acara berlangsung, webinar berlangsung, nanti akan dibagikan link terkait daftar hadir yang bisa Bapak Ibu isi di line chat di Zoom ini. Oke. Nah, sebelum saya memulai untuk webinar ini, saya akan membacakan terkait rundown acara hari ini. Yang pertama yaitu terkait yaitu pembukaan yang diberikan oleh Ibu Dr. Anda Sri Suminar MM selaku Ketua Prodi Pembangunan Masyarakat Desa Diploma 3. Kemudian acara selanjutnya yaitu pemaparan materi dari narasumber. Yang pertama, Bapak Dr. Andes Harjono MSI selaku dosen senior Prodi Pembangunan Masyarakat Desa Diploma 3. Kemudian pemateri yang kedua yaitu Bapak Wahyudi Anggoro Hadi, Esquam APT, Lurah Desa Panggung Harjo, Kecamatan Sewon, Bantul. Oke, selanjutnya Bu Minar, sudah siap, nggih? Untuk yang pertama, pembukaan, monggo silakan Bu Minar memberikan sambutan untuk para peserta. Dipersilakan. Bu Minar, ininya di unmute? Sudah? Ya, saya ulangi ya. Nah, bisa diulangi, Bu? Ya, saya hormati Bapak Wahyudi Anggoro Hadi, Sarjana Farmasi Apoteker, Bapak Dr. Andes Harjono, Magister Sains yang saya banggakan, serta rekan-rekan dosen, mahasiswa, alumni, dan handai tolan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang karena berkat karunia-Nya pagi ini kita diberi kesehatan dan kebahagiaan yang sempurna. Kemudian yang kedua, tentu saja saya ucapkan terima kasih kepada narasumber dan partisipan pada webinar pagi hari ini. Acara webinar
seperti ini merupakan rangkaian acara yang yang direncanakan 2 minggu sekali oleh program studi dengan tema-tema yang menarik. Untuk kali ini kita mengambil tema data akurat, desa berdaulat. Kemudian 2 minggu lagi kita mengambil tema BUMDes, kemudian desa dan lingkungan, serta pengembangan lembaga kemasyarakatan. Jadi seperti kita ketahui bahwa Prodi Pembangunan Masyarakat Desa Program Diploma 3 ini yang sejak tahun 1965 sampai sekarang kita tetap konsen terhadap desa. Jadi melalui kegiatan-kegiatannya baik yang di kampus maupun yang di masyarakat, semuanya kita arahkan untuk desa. Demikian juga untuk alumni-alumninya yang sudah tersebar di seluruh Indonesia ini juga semuanya mengarah untuk kepentingan desa. Sehingga pada kesempatan yang baik ini nanti mudah-mudahan kita semua bisa memanfaatkan waktu yang tidak lama untuk saling menebar wawasan, untuk berdiskusi, tukar pikiran, tukar pengalaman. Mudah-mudahan webinar pada kali ini itu bisa membawa manfaat bagi kita semua. Demikian sambutan dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Minar atas sambutan yang diberikan. Oke, saya akan langsung memulai untuk webinar kali ini, tetapi saya akan memberikan prolog sedikit tentang sistem informasi desa yang berkaitan dengan tema ini. Jadi, sistem informasi desa atau yang lebih dikenal dengan SID itu telah berkembang sekitar 4 tahun terakhir. SID merupakan bagian yang terpenting dalam undang-undang desa. Jadi sistem informasi desa itu merupakan perangkat alat yang meliputi fasilitas, perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia yang dikelola oleh pemerintah desa. Nah, dalam bagian ketiga Undang-Undang Desa, pasal 86 tentang sistem informasi pembangunan desa dan pembangunan kawasan pedesaan, jelas disebutkan bahwa desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi yang dikembangkan oleh pemerintah daerah, kabupaten, atau kota. Oke. Sesungguhnya SID ditujukan untuk memperkuat kemandirian desa. Secara konseptual merupakan salah satu keunggulan tata kelola data dan informasi desa berbasis TIK. SID itu memuat data desa dan data yang sangat krusial terkait urusan kebijakan. Data menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan kebijakan maupun layanan sosial. Nah, tetapi di balik itu, adanya SID ini juga muncul tantangan yang harus kita pecahkan bersama, yaitu bagaimana dalam SID ini itu berdampak pada kemakmuran dan membebaskan desa tidak lagi menjadi situs penindasan. Data desa ini harus menjadikan desa lepas landas menuju desa yang modern. Oke. Maka dari itu kami mengambil tema yaitu data akurat desa berdaulat. Nanti kita akan lebih banyak membahas tentang bagaimana implementasi SID di desa secara ideal, membedah berbagai persoalan terkait implementasi SID di desa, dan kemudian kita akan mencoba pada pagi hari ini membincangkan mengenai konsep penyelenggaraan SID, itu bagaimana bisa dijalankan dengan aman, baik, dan mendukung pelayanan, terutama pelayanan publik, keterbukaan informasi publik, maupun perencanaan pembangunan di tingkat desa. Nah, oleh karena itu,
pada pagi hari ini kami mengundang dua narasumber. Yang pertama di sebelah kiri saya. Selamat pagi Pak Harjono. Selamat pagi. Dan kemudian Pak Wahyudi. Selamat pagi Pak Wahyudi. Oke. Selamat pagi Pak Wahyudi. Oke. Selamat pagi Pak Wahyudi. Gimana? Oke. Untuk yang sesi pertama ini, kita akan lebih banyak membahas dari sisi teorinya. Nanti yang akan dijelaskan oleh samping saya Pak Harjono. Nanti Pak Harjono akan membahas terkait bagaimana sistem informasi desa ini bagi kemandirian desa. Nanti Pak Harjono akan memaparkan. Dalam pemaparannya ini nanti saya akan memberikan waktu 20 menit. Oke. Monggo Pak Harjono, saya persilahkan. Terima kasih Mas Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian, sebelum kita mulai acara ini, marilah pertama kali kita memanjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan ini kita diberi nikmat rahmat hidayah sehingga kita bisa bersama-sama mengikuti acara webinar ini. Mudah-mudahan dari awal sampai dengan akhir kita tetap dalam kondisi yang sehat walafiat. Amin. Bapak, Ibu, saudara sekalian dimanapun berada, kami mencoba untuk menyampaikan materi tentang sistem informasi desa bagi kemandirian desa. Kalau kita bicara tentang sistem informasi desa, maka landasan kita yang utama sekarang adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Terutama yang menyangkut pasal ataupun yang termuat pada pasal 86. Nah, di sana ada 6 ayat, antara lain bahwa desa itu berhak untuk mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi desa. Nah, sistem informasi desa ini dikembangkan oleh pemerintah daerah, kabupaten ataupun kota. Nah, dari ayat ini berarti bahwa sebenarnya sistem informasi desa itu mestinya dirancang, dikembangkan oleh pemerintah desa, pemerintah daerah, baik itu kabupaten maupun kota. Kemudian yang kedua, ayat yang kedua mengatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengembangkan sistem informasi desa dalam pembangunan kawasan perdesaan. Nah, ini ada kata wajib, berarti setiap desa itu nanti mempunyai kewajiban untuk mengembangkan sistem informasi desa dan juga mengenai pembangunan kawasan perdesaan. Lalu ayat yang ketiga menyebutkan lagi sistem informasi desa. Sebagaimana yang termaksud di dalam ayat 2 di atas, ini antara lain meliputi beberapa fasilitas, yaitu perangkat keras, ya, seperti misalnya laptop, kemudian komputer, dan sebagainya. Kemudian juga perangkat lunak. Perangkat lunak ya seperti ada program-program, kemudian ada aplikasi, dan lain sebagainya. Ada jaringan. Nah, mesti ini suatu syarat yang mesti harus ada ketika kita itu akan membuat sistem informasi desa, maka jaringan ini menjadi salah satu persyaratan utama. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah sumber daya manusia. Bagaimanapun juga sistem informasi desa itu mesti harus ada yang mengelola, harus ada yang menangani, yang memanage, yaitu sumber daya manusia. Yang mestinya ini dididik, dilatih supaya dia nanti mampu untuk mengoperasionalkan sistem informasi desa dengan baik. Yang keempat,
Sistem informasi desa itu meliputi data desa, data-data yang terkait dengan pembangunan desa, data yang terkait dengan kawasan perdesaan, ataupun juga termasuk juga informasi-informasi yang lain yang berkaitan dengan pembangunan desa atau pembangunan kawasan perdesaan. Jadi yang dimuat di dalam sistem informasi desa itu adalah sebenarnya cukup banyak, cukup membutuhkan data yang lengkap, yang banyak, yang itu bisa untuk memberitahukan ataupun untuk menyebarluaskan informasi yang dimiliki oleh suatu desa ke khalayak ramai. Yang ayat 5, sistem informasi desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tadi, itu dikelola oleh pemerintah desa dan dapat diakses oleh masyarakat dan juga oleh semua para pemangku kepentingan atau semua stakeholder. Bapak Ibu sekalian, bahwa yang namanya sistem informasi desa itu memang itu milik desa, dikelola oleh pemerintah desa. Namun demikian, sistem informasi desa itu boleh dan bisa diakses oleh masyarakat. Baik itu masyarakat yang menjadi warga atau penduduk desa yang bersangkutan, ataupun warga masyarakat dimanapun mereka berada. Demikian juga harus bisa diakses oleh siapapun yang membutuhkannya, ataupun istilah lainnya adalah diakses oleh stakeholder siapapun yang memerlukannya. Nah, selanjutnya yang ayat ke-6, pemerintah daerah, kabupaten ataupun kota itu mestinya menyediakan informasi perencanaan pembangunan kabupaten atau kota untuk desa. Bapak Ibu saudara sekalian, bahwa yang namanya perencanaan pembangunan desa itu memang titik beratnya adalah mengakomodir usulan ataupun inisiatif dari masyarakat yang kita kenal dengan usulan ataupun perencanaan pembangunan partisipatif. Namun demikian juga tidak menutup kemungkinan bahwa dari tingkat kabupaten, tingkat kota itu biasanya juga mempunyai perencanaan pembangunan yang harus disampaikan ke desa. Oleh karena itu desa harus diinformasikan. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya apa sih sistem informasi desa itu? Sistem informasi desa ini adalah seperangkat alat yang dibangun untuk mendukung peran komunitas di tingkat desa di dalam pengelolaan potensi yang dimiliki oleh desa maupun sumber daya yang ada yang dimiliki oleh desa tersebut. Ya, sekali lagi, jadi sistem informasi desa itu sebenarnya nanti berisi tentang data, tentang informasi yang dimiliki desa. Dan itu bertujuan untuk membantu pemerintah desa ketika menyimpan data dan juga untuk mempermudah cara mencarinya. Sistem informasi desa terdiri dari beberapa bagian yang merupakan himpunan dari perangkat yang berbasis teknologi dan perangkat sosial yang dikelola dalam dinamika kehidupan masyarakat di tingkat desa. Jadi saya sampaikan bahwa syarat untuk program ataupun sistem informasi desa itu harus ada jaringan, harus ada perangkat lunak, perangkat keras, kemudian juga ada pengelolanya. Nah ini menjadi satu kesatuan untuk bisa menyelenggarakan sistem informasi desa dengan baik. Kemudian sistem informasi desa itu juga sebagai sebuah sistem informasi yang konten atau isinya itu menjadi bahan utama dari SID tersebut. Jadi isinya itulah yang menjadi inti dari sistem informasi desa. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, data-data yang dibutuhkan untuk sistem informasi desa itu meliputi apa saja? Sebenarnya banyak, ya, banyak sekali yang bisa dimuat atau yang bisa dimasukkan di dalam sistem informasi desa. Antara lain adalah profil desa. Setiap desa, dimanapun desa itu berada, pasti punya profil. Kita tahu juga bahwa nama profil desa itu isinya adalah berbagai macam terkait dengan ya desa itu sendiri. Misalnya letak geografi, batas wilayah secara administratif, kemudian data tentang kependudukan, data tentang sarana prasarana, tentang sosial budaya, ekonomi, dan sebagainya. Nah, profil desa ini selalu diupdate, selalu diperbaharui, sehingga menjadi profil desa yang sebenarnya datanya itu data yang terbaru.
Kemudian yang kedua yang dimasukkan dalam sistem informasi desa itu adalah data dasar keluarga. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, jika suatu desa itu sudah mempunyai SID, kemudian juga memuat tentang data dasar desa, data dasar keluarga, itu sebenarnya itu sangat akan membantu pemerintah desa ketika mau memberikan pelayanan publik. Ya. Nah, karena apa? Karena dengan diberikan ataupun dimasukkannya data dasar keluarga, maka setiap anggota masyarakat di desa itu yang membutuhkan pelayanan administrasi, maka dengan cepat itu bisa dilakukan ataupun dilayani. Nah, mungkin juga ini nanti kaitannya dengan manfaat, nanti di belakang akan saya sampaikan data dasar keluarga itu gunanya untuk apa. Kemudian yang ketiga, potensi sumber daya alam. Bapak Ibu, desa itu selalu memiliki sumber daya alam. Ya, entah dimanapun desa itu berada. Hanya memang sumber daya alam di desa satu desa dengan desa yang lain itu mestinya berbeda-beda. Ada yang menjadi sumber daya unggulan, ada yang memiliki sumber daya ya tanah yang subur, ada yang memiliki sumber daya alam berupa sumber mata air, atau mungkin panorama pegunungan yang indah, atau mungkin juga berupa pantai, atau mungkin yang lain. Ya. Sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini adalah terkait dengan jumlah penduduk yang ada di satu desa. Itu pun bisa juga dirinci lagi. Kalau kita bicara tentang sumber daya manusia, mungkin bisa dilihat bagaimana komposisi penduduk suatu desa itu ditinjau dari sisi pendidikannya, tingkat pendidikannya. Apakah banyak yang sekolah sampai dengan tingkat perguruan tinggi, atau sampai dengan sekolah menengah, atau hanya lulusan SD saja, atau bahkan di suatu desa masih banyak penduduknya yang buta huruf. Ini termasuk potensi sumber daya manusia. Demikian juga keterampilan. Keterampilan yang juga biasanya ditunjukkan dengan jenis pekerjaan. Misalnya masyarakat yang hidup di desa kerajinan, tentu saja mereka memiliki kerajinan, memiliki keterampilan untuk sebagai pengrajin. Demikian juga yang lain, di sumber daya manusia terkait dengan misalnya saja petani, nelayan, peternak, dan sebagainya. Berikut kelembagaan. Setiap desa mesti mempunyai lembaga yang semua itu mempunyai fungsi, mempunyai peran untuk membantu sebagai partner kerja pemerintah desa. Nah, lembaga itu juga membutuhkan data untuk pengembangan lembaga sendiri sesuai dengan orientasi kegiatan lembaga tersebut. Misalnya ada Karang Taruna. Karang Taruna ini adalah mesti membutuhkan data. Sebenarnya di desa itu ada berapa banyak pemuda yang ada di situ. Kemudian keterampilan apa yang dimiliki oleh pemuda. Kemudian kalau mau menyelenggarakan festival kebudayaan atau kesenian apa yang mereka miliki, dan seterusnya. Demikian juga lembaga-lembaga yang lain, ada PKK, ada kelompok tani, kelompok nelayan, ada kelompok pengajian dan sebagainya. Itu semua kelembagaan yang ada di desa itu mempunyai peran yang cukup besar. Termasuk ya ada lembaga pemberdayaan masyarakat desa, ada PKK, apalagi yang namanya BPD, Badan Musyawaratan Desa. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya adalah sarana dan prasarana. Di desa juga sekarang sudah banyak sarana dan prasarana yang semakin hari semakin diperlengkapi, diperbaiki, baik itu sarana dan prasarana pendidikan, sarana prasarana kesehatan, sarana prasarana perhubungan, dan sebagainya semakin hari semakin dilengkapi dan juga semakin diperbaiki. Tentu saja perbaikan itu tidak hanya secara fisik, tapi juga dalam hal pelayanan. Kemudian perkembangan kemajuan desa. Di dalam SID itu juga perlu adanya data atau informasi tentang perkembangan atau kemajuan sebuah desa. Boleh juga suatu desa itu memasukkan sejarah bagaimana perkembangan desa itu semenjak desa itu ada sampai dengan nanti desa sampai sekarang misalnya itu seperti apa. Ya. Dan juga mungkin data-data yang lain. Nah, selanjutnya mari kita lihat sebenarnya apa sih manfaat SID itu atau SID itu, Sistem Informasi Desa itu. Nah,
Ada 3 ranah yang nanti akan saya sampaikan di sini, yaitu manfaat bagi pemerintah, manfaat bagi pembangunan, dan juga manfaat bagi pemberdayaan masyarakat. Manfaat bagi pemerintah, kalau desa itu memiliki sistem informasi desa, maka ini akan memperbaiki kualitas pelayanan publik yang berbasis kebutuhan di tingkat lokal. Pemerintah dalam ini bisa pemerintah supradesa ya, ada kabupaten atau kota, mungkin provinsi, atau bahkan di tingkat nasional sana. Ini seringkali membutuhkan yang namanya data dari desa. Untuk apa? Ya, mungkin kebijakan-kebijakan ataupun program-program yang akan disampaikan ke desa ini harus berbasis data yang dimiliki oleh desa yang bersangkutan. Kemudian yang berikutnya untuk pemerintah, adanya ketersediaan data yang dapat dimanfaatkan di tingkat lokal dan juga di tingkat supra desa, ini tentu saja ada sinkronisasi atau kesinambungan antara perencanaan pembangunan yang ada di pemerintah kabupaten atau kota misalnya dengan perencanaan pembangunan yang ada di desa. Karena bagaimanapun juga untuk bisa mencapai visi misi yang dicanangkan oleh sebuah kabupaten, ini tentu saja harus didukung oleh desa. Nah, oleh karena itu, mengenai data desa ini juga sangat penting atau sangat diperlukan bagi supradesa. Berikutnya, manfaat SID itu bagi pembangunan. Membantu proses perencanaan dan sebagai kekayaan data di dalam menyusun dokumen perencanaan desa. Misalnya saja suatu desa itu ingin menyusun suatu perencanaan apa atau kebijakan apa yang akan ditarik atau diambil oleh pemerintah desa terkait dengan kebijaksanaan di masa mendatang. Ini juga berbasis pada data. Misalnya kalau suatu desa itu memiliki misalnya pasangan usia subur itu yang cukup banyak. Maka orang bisa menduga, bisa meramalkan, kalau pasangan usia subur itu banyak, artinya kemungkinan angka kelahiran itu sangat atau cukup tinggi. Nah, oleh karena itu mungkin bagi kepala desa atau perangkat desa atau pemerintah desa, mungkin data dari ini dari kependudukan di mana menyebutkan pasangan usia subur banyak bisa digunakan sebagai dasar untuk menyusun program-program kependudukan, misalnya penekanan angka kelahiran, misalnya seperti itu. Nah, ini adalah yang dibutuhkan oleh desa. Kemudian yang kedua, mendorong transparansi dan akuntabilitas pembangunan di tingkat desa. Bapak Ibu sekalian, tadi saya sebutkan bahwa yang namanya SID itu harus bisa diakses oleh semua masyarakat dimanapun mereka berada. Artinya apa? Artinya kalau misalnya pemerintah desa itu membuat perencanaan pembangunan yang dituangkan di dalam misalnya RPJMDes atau mungkin RKPDes, nah kemudian itu diunggah di dalam sistem informasi desa, dibaca oleh warga masyarakat desa tersebut, atau mungkin dibaca oleh warga masyarakat yang berasal dari desa tersebut tapi berada di luar wilayah desa, itu mungkin bisa memberikan kontribusi, memberikan ya sumbangan tentang perencanaan pembangunan yang lebih lengkap lagi. Itu bagi pembangunan. Bagi pemberdayaan masyarakat, ini mendorong partisipasi dan tumbuhnya inisiatif masyarakat untuk terlibat di dalam proses pembangunan desa. Nah, Bapak Ibu sekalian, bahwa yang namanya partisipasi ini sekarang sangat populer ketika desa itu membuat perencanaan, ketika desa itu membuat melaksanakan perencanaan, kemudian memonitoring, ya, pelaksanaan pembangunan, bahkan sampai dengan pelaporan pun ini adalah selalu melibatkan warga masyarakat. Oleh karena itu, sistem informasi desa ini sangat penting bagi upaya-upaya yang mampu untuk bisa menumbuhkan partisipasi masyarakat terlibat di dalam kegiatan pembangunan. Lalu manfaat apa yang akan diperoleh aktor-aktor yang ada di desa maupun di tingkat atas sana ataupun di supradesa? Saya bagi menjadi dua, ada beberapa ya, ada aktornya, kemudian ada manfaat yang bisa diperoleh. Misalnya SID bagi pemerintah di tingkat supradesa.
di kabupaten, provinsi, sampai dengan di tingkat pusat sana. Ya, antara lain adalah mempermudah dalam memperoleh data dan informasi desa. Kalau desa itu semua sudah memiliki SID, mempunyai SID, maka pemerintah, entah itu kabupaten, entah itu pemerintah provinsi, ketika membutuhkan data dari suatu desa, sebuah desa, maka dia tinggal klik, ya, tinggal mengakses, itu sudah diketemukan apa yang dibutuhkan. Demikian juga sistem informasi desa itu bagi supra desa ini akan membantu efisiensi anggaran bagi OPD pada komponen perjalanan dinas. OPD tidak perlu datang ke desa, tetapi cukup dengan menggunakan sistem informasi desa. Membantu proses perencanaan pembangunan di tingkat kabupaten, dan bisa saya sebutkan bahwa kabupaten juga mempunyai perencanaan pembangunan yang harus didukung oleh desa. Yang kedua, bagi pemerintah desa sendiri atau oleh pemerintah kelurahan, ketersediaan data dan informasi secara lengkap dan tertata. Bapak Ibu, kalau SID atau data yang dimasukkan dalam SID itu mesti data yang sudah tertata dengan baik. Data yang sudah diklasifikasikan, data yang sudah digolong-golongkan menurut kategorisasi yang dibutuhkan. Nah, itu akan membantu pemerintah desa dan itu akan tersimpan sehingga setiap saat dibutuhkan mudah mencarinya. Kemudian yang kedua adalah peningkatan kualitas pelayanan publik dalam usaha urusan administrasi. Nah, oleh karena itu tadi saya sebutkan kalau pemerintah desa itu sudah memiliki SID itu bisa mempermudah dalam pelayanan penduduk atau masyarakat desa dalam melakukan administrasi kependudukan. Lalu bagi masyarakat mendorong munculnya partisipasi masyarakat di dalam pembangunan di tingkat desa. Ya. Kemudian juga menumbuhkan modal sosial. Bapak Ibu, kalau ada SID kemudian disebarluaskan melalui jaringan itu, maka siapapun bisa mengakses dan bisa melakukan kerjasama untuk menjaring jalinan. Kepada lembaga desa akan membutuhkan lebih mudah karena tersedianya data yang diakses, membantu kerja-kerja lembaga kemasyarakatan baik di sektoral maupun di tingkat kewilayahan. Pihak lain ya juga yang berkepentingan ini juga bisa mengakses dan memanfaatkan data yang ada. Nah, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya sistem informasi desa itu harus mampu menjawab tantangan kemandirian dan kedaulatan komunitas. Nah, ini akan didukung, ya, akan bisa terwujud kalau semua data itu berbasis pada kebutuhan warga dan juga menjunjung tinggi lokalitas. Kalau yang namanya kemandirian, yang namanya kedaulatan, ini tentu saja lebih mengutamakan masyarakat di tingkat lokal. Kemudian mendorong tata kelola pemerintahan desa. Kalau semua SID itu telah memiliki data yang lengkap, tentu saja itu akan sangat membantu bagi pemerintah desa untuk memberikan pelayanan, untuk mengembangkan perencanaan dan seterusnya. Sehingga pembangunan bisa berjalan dengan lancar. Kemudian bisa dibangun secara partisipatif untuk kepentingan warga. Tadi saya katakan bahwa sekarang ini eranya adalah era partisipasi sehingga warga pun juga berpartisipasi. Dikelola warga dengan kaderisasi yang baik. Bapak Ibu sekalian, yang ini seringkali dilupakan itu adalah bagaimana membuat kaderisasi untuk pengelolaan, juga berangkat dari misalnya dari pendataan sampai dengan memproses, memasukkan dalam SID, bahkan untuk kelangsungannya. Kemudian semua data bisa diakses oleh seluruh warga. Masyarakat terlibat, data akurat, dan juga desa bisa berdaulat. Nah, kalau semua desa itu sudah mempunyai prinsip bahwa yang namanya SID itu sebenarnya bukan hanya sekedar kewajiban, tapi merupakan sebuah kebutuhan, maka mau tidak mau, suka tidak suka, maka desa itu akan membuat SID yang kemudian disebarluaskan melalui jaringan online. Kemudian sebenarnya SID ini sebenarnya bisa dikatakan cukup mudah karena ini bisa dipelajari, bisa dipahami, bisa dilatih, dan itu bisa juga ada pendampingannya dan ada fasilitasinya, baik itu yang teknis maupun yang non-teknis. Kemudian juga data dapat dimanfaatkan oleh kelompok masyarakat, tidak hanya dari perangkat desa, sehingga sistem informasi desa itu semakin hari mestinya akurasinya lebih semakin meningkat,
karena selalu diupdate dan juga secara terus-menerus diuji. Kita akan sampai ke desa mandiri. Desa mandiri ini adalah banyak batasan atau banyak konsep yang menyampaikan mengenai desa mandiri. Pada intinya, desa mandiri itu adalah desa yang mampu untuk menghasilkan dan memenuhi kebutuhan desa itu sendiri. Ya. Nah, sehingga apa? Sehingga desa itu mengelola ataupun memanfaatkan sumber daya alam, sumber daya yang ada di desa, dimanfaatkan secara penuh, secara maksimal, sejauh mungkin digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya sendiri. Sehingga harapannya nanti desa itu tidak akan menghadirkan barang-barang atau kebutuhan yang berasal dari luar. Intinya itu. Kemudian manfaat yang akan dicapai oleh desa mandiri itu adalah berkembangnya potensi desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya melalui penciptaan lapangan kerja. Bapak Ibu Saudara sekalian, SID ini bisa sebenarnya kalau ini benar-benar dikelola dengan baik dan memanfaatkan potensi sumber daya yang ada di desa, maka sebenarnya bisa saja itu membuka lapangan kerja baru. Contohnya misalnya suatu desa yang memiliki sumber air yang cukup melimpah misalnya, maka bisa dikelola oleh salah satu lembaga yang misalnya dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa, BUMDes. Nah, BUMDes ini kan nanti akan mengelola sumber daya yang ada, kemudian juga akan menyerap tenaga kerja untuk mengelola masing-masing unit usaha yang dikelola oleh BUMDes. Yang kedua, meningkatnya kegiatan usaha ekonomi dan budaya berbasis kearifan lokal di desa. Jadi kearifan lokal tetap menjadi kunci utama ketika kita itu ingin memandirikan suatu desa. Meningkatnya kemandirian desa dalam melaksanakan kegiatan pembangunan. Kegiatan pembangunan itu tentu saja kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di desa dengan basis pada partisipasi masyarakat semenjak dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring ya sampai dengan pelaporannya. Kemudian diharapkan dengan adanya desa yang mandiri itu adalah menurunkan disparitas pembangunan wilayah antara desa dan kota. Nah, kalau SID lengkap, kemudian juga desa itu sudah bisa memanfaatkan sumber daya yang ada, harapannya desa itu berkembang, tidak akan jauh berbeda dengan perkembangan yang ada di kota. Bidang yang dikembangkan banyak sekali, ya, ada sarana dan prasarana, ya, yang nanti cukup memadai, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, pemanfaatan sumber daya alam berkelanjutan, kemampuan untuk menunjang pembangunan sendiri, kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sendiri, ya, tidak tergantung pada bantuan dari pihak luar. Kemudian juga punya sumber pendapatan sendiri, ini yang penting, ya. Desa mandiri ini mempunyai ya, sumber pendapatan sendiri. Masyarakat mampu dan bergotong royong untuk membangun desa, punya hak yang jelas. Ini dengan adanya rekognisi dan subsidiaritas, tentu saja desa itu sudah mempunyai kewenangan yang cukup luas. Peningkatan keterampilan warga masyarakat, kemandirian dan pemberdayaan masyarakat, dan adanya aturan-aturan yang jelas, ya, dan juga harus bisa membiayai perangkat desa sendiri. Ya, mungkin nanti Pak Wahyudi bisa cerita bagaimana Panggung Harjo itu bisa membiayai aparat desa di luar dari penunggu maupun juga silkapnya. Kemudian ciri kemandirian desa ini ada cukup banyak, ya, kemampuan desa mengurus dan mengatur dirinya sendiri. Jadi yang namanya desa mandiri itu adalah desa yang mampu mengurus dan mengatur, tidak seperti dulu. Kalau dulu desa itu hanya diatur, dan diatur, tapi tidak pernah diurus. Yang namanya orang-orang yang terkelompok dalam marginal, ya, apakah itu disabilitas, lansia, kemudian kelompok-kelompok rentan lainnya, ini tidak terurus. Nah, sekarang desa mandiri itu semua harus diurus dan diatur. Pemerintah desa memiliki kewenangan dan mengatur serta mengelola pembangunan yang didukung oleh kemandirian dalam perencanaan dan penganggaran, satu desa, satu perencanaan, dan satu anggaran. Mungkin Bapak Ibu, saudara sekalian sudah sering mendengar adanya one village, one plan, and one budget.
Sistem pemerintahan menjunjung tinggi aspirasi dan partisipasi masyarakat, termasuk orang miskin, perempuan, kaum muda, dan juga kaum marginal lainnya. Sumber daya pembangunan dikelola secara optimal, transparan, dan akuntabel untuk memanfaatkan sebaik mungkin demi kesejahteraan seluruh masyarakatnya. Yang terakhir, dalam praktek kemandirian desa diwujudkan dalam bentuk kemampuan desa menghasilkan dan mencukupi kebutuhannya sendiri, yang yang sebagaimana hadir dalam program-program sektoral seperti misalnya desa mandiri energi, ya, satu desa itu kemudian memanfaatkan energi yang ada kemudian digunakan untuk kebutuhan masyarakat. Ini sekarang sudah banyak desa-desa yang mandiri energi. Kemudian desa mandiri pangan juga sudah cukup banyak desa yang mandiri pangan bisa memproduksi sendiri dan mencukupi kebutuhannya sendiri. Nah, demikian yang perlu saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf kalau ada kekurangannya. Nanti kita lanjutkan dengan diskusi. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, panjang lebar dari pemaparan yang diberikan oleh Pak Harjono terkait SID. Jadi ternyata SID itu harus terintegrasi antara desa, pemerintah supras desa, dan bahkan nasional, seperti itu. Terus kemudian dalam SID sendiri itu harus ada kelengkapan yang harus dilengkapi dalam SID itu, yaitu harus mempunyai perangkat keras, lunak, jaringan, kemudian yang terpenting yaitu SDM-nya itu sendiri. Nah, kemudian manfaat yang diberikan dari SID itu banyak sekali, tadi sudah dipaparkan Pak Harjono, dan kemudian dari SID ini nanti mengarahnya ke desa mandiri. Bagaimana desa itu mampu dan menghasilkan kebutuhan yang ada di desa itu, apa kebutuhan yang ada di desa itu. Nah, untuk lebih lanjutnya lagi, kita akan mendengarkan pemaparan dari Pak Wahyudi secara praktikalnya bagaimana Pak Wahyudi menerapkan SID ini di desanya dan pengalamannya terkait dengan bagaimana implementasi SID ini yang partisipatif, emansipatif untuk pembangunan yang ada di desa, terutama di pengalamannya di desanya Pak Wahyudi. Halo Pak Wahyudi, bisa dengar suara saya? Selamat pagi. Selamat pagi. Monggo Pak Wahyudi bisa menyampaikan materi selanjutnya. Saya persilahkan Pak Yudi untuk menyampaikan. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pak Harjono serta Bapak Ibu dosen dari program studi pembangunan masyarakat desa STPMD APMD. Mohon maaf belum bisa sowan lagi nih Pak Harjono. Kapan-kapan lah. Iya, karena pandemi gitu. Rekan-rekan mahasiswa, teman-teman semua, dan Bapak Ibu sekalian yang berkesempatan mengikuti webinar pagi hari ini. Terima kasih atas kesempatan untuk berbagi cerita terkait dengan apa yang sudah dilakukan oleh desa, khususnya Desa Pangurajo dalam rangka untuk mengembangkan sistem informasi desa. Jadi memang terkait dengan data, pengelolaan sistem informasi desa itu menjadi salah satu dari 3 pilar kemandirian desa. Jadi kalau pilar kemandirian desa itu yang pertama itu ada di pilar politik dan pemerintahan, itu terkait dengan isunya itu terkait dengan kapasitas politik dan kepemimpinan dari kepala desa, kapasitas proses dan birokrasi dari aparatur pemerintah desa, maupun kapasitas sosial itu terkait dengan sumber daya yang dimiliki oleh warga desa. Pilar kemandirian desa yang kedua itu ada di perekonomian desa. Itu terkait dengan isu kelembagaan ekonomi di desa, terkait dengan kewirausahaan di desa, dan lain sebagainya. Dan pilar kemandirian desa yang ketiga itu terkait dengan kedaulatan atas data. Jadi kedaulatan data, jadi kemampuan kita untuk menjadikan data atau mengelola data yang ada di desa itu menjadi salah satu
kunci pemberkuasaan baik kepada warga desa maupun aparatur pemerintah desa. Dan sistem informasi desa itu tidak hanya dalam rangka untuk pemenuhan hak publik atas keterbukaan informasi publik, jadi tidak hanya sekedar dalam rangka untuk memenuhi prinsip-prinsip transparansi, tetapi harus bisa digunakan sebagai basis perencanaan dalam rangka untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan maupun pembinaan kemasyarakatan desa. Dan mohon izin untuk membagi itu agar nanti ada gambaran yang mungkin lebih jelas terkait dengan apa-apa yang sudah dilakukan oleh Desa Pangguharjo dan perkembangannya sampai dengan ini, serta pemanfaatannya baik sebelum pandemi ataupun sesudah pandemi. Oke. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu sekalian atau teman-teman mahasiswa mengenalkan gitu. Jadi sejak tahun 2012 saya menjabat sebagai kepala desa di Pangguharjo. Ini tahun kedua, periode kedua, dan merupakan salah satu pendiri dari Yayasan Sanggar Inovasi Desa. Sanggar Inovasi Desa itu sanggar yang kemarin baru saja menyelesaikan Kongres Kebudayaan Desa. Terus kemudian salah satu inisiatif dari pemerintah Desa Pangguharjo ada pasardesa.id, terus kemudian kita juga mendirikan sekolah manajemen Bundes, terus kemudian sampai hari ini masih tercatat sebagai komisaris utama di PT Sinergi Panggung Lestari. Jadi ini salah satu Bundes, ini salah satu unit usaha Bundes yang berbadan hukum perseroan. Jadi posisi komisaris utama karena ex officio saja gitu. Jadi karena menjabat sebagai kepala desa secara otomatis menjabat sebagai komisaris utama. Sampai hari ini masih tercatat sebagai mahasiswa program Pascasarjana STPRD gitu. Masih berjuang untuk bisa meluluskan gitu. Sambil berharap memperoleh master honoris causa Pak Arjuna. Kenapa? Segera selesaikan. Jadi insya Allah semester ini kalau rampung nih Pak Arjuna. Jadi Desa Pangguharjo sendiri merupakan satu dari 75 desa di Kabupaten Bantul yang pada tahun 2019 kemarin jumlah penduduknya itu kurang lebih sekitar 28.000 jiwa, mendiami wilayah kurang lebih sekitar 560 hektar yang secara administratif terbagi menjadi 119 RT dan 14 pedukuhan. Secara sosiologis, karakteristik warga Desa Pangguharjo itu sedikit banyak mencirikan karakter masyarakat perkotaan, di mana sumber penghidupannya itu sebagian besar ditopang dari sektor jasa dan perdagangan, dan hanya sekitar 27%-nya yang ditopang dari sektor pertanian dan arti luas. Artinya memang secara sosiologis, karakteristik warga Desa Pangguharjo itu sedikit banyak mencirikan karakter masyarakat perkotaan. Pun demikian ketika kita berbicara tentang kemiskinan. Jadi kemiskinan yang ada di Pangguharjo juga demikian mencirikan karakter kaum miskin kota. Jadi kemiskinan yang ada di desa dengan yang ada di kota itu berbeda. Kalau di desa, semiskin-miskinnya warga desa masih punya aset berupa tanah. Tetapi kalau di Pangguharjo, kalau sudah miskin, biasanya mereka homeless, mereka landless. Dia tidak punya rumah, dia juga tidak punya tanah. Sampai dengan hari ini, Desa Pangguharjo dikenal dengan berbagai macam predikat, misalnya dikenal sebagai Desa Unicorn. Desa Unicorn itu adalah desa yang memiliki pendapatan asli desa lebih dari 1 miliar. Dari 75.000 sekian desa di Indonesia, hanya ada 157 desa yang memiliki pendapatan asli desa lebih dari 1 miliar. Salah satunya adalah Desa Pangguharjo. Desa Pangguharjo juga menjadi 100 desa pertama yang dijadikan sebagai tempat dilaksanakannya pilot inkubasi inovasi desa, juga mempunyai BUMDes, di mana BUMDesnya juga merupakan salah satu BUMDes terbaik di Indonesia. Tahun 2019 kemarin mencatatkan pendapatan kurang lebih sekitar 6,4 miliar, tetapi yang menarik adalah 6,4 miliar itu tidak diperoleh dari pemanfaatan atas bentang alam. Jadi karena kita tidak punya bentang alam yang baik, sehingga yang kita manfaatkan itu adalah bentang hidup dari warga desa. Bentang hidup. Jadi di desa itu di samping bentang alam,
kita juga punya bentang hidup berupa bentang sosial, bentang budaya, bentang teknologi, bentang lingkungan, dan lain sebagainya. Desa Panguharjo juga dikenal sebagai desa yang memiliki tradisi juara, jadi hampir setiap tahun kita itu memperoleh apresiasi baik dari kementerian, lembaga, ataupun organisasi yang ada di tingkat nasional maupun di internasional. Tahun 2019 kemarin misalnya, kita memperoleh apresiasi dari masyarakat ASEAN di Forum for ASEAN Leadership Award, satu penghargaan yang diberikan kepada pemimpin yang berperan penting dalam pembangunan desa dan pengentasan kemiskinan. Awal tahun 2020 kita berkesempatan ke UK, ke Inggris untuk melakukan short course terkait dengan pemanfaatan teknologi tepat guna. Desa Panguharjo juga dikenal sebagai desa pertama di Indonesia yang mengembangkan program perlindungan sosial secara mandiri. Jadi kita punya berbagai macam program perlindungan sosial dalam rangka untuk meningkatkan akses warga masyarakat desa, khususnya dari kelompok rentan, untuk memperoleh layanan kesehatan secara layak, layanan pendidikan secara optimal, maupun layanan kecukupan pangan. Jadi kita punya program Satu Rumah Satu Sarjana, perlindungan kesehatan ibu dan anak, sehingga setiap seorang ibu hamil di Panguharjo itu berhak atas layanan paripurna berupa 7 kali pemeriksaan kehamilan, 1 kali persalinan normal, 2 kali pemeriksaan nifas, dan 5 imunisasi lengkap untuk si bayi secara gratis. Informasi selanjutnya tentang Desa Panguharjo, Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua bisa ikuti di portal desa kita, yaitu pangungharjo.desa.id, yang dikelola melalui satu sistem informasi desa, di mana sistem informasi desa kita merupakan salah satu sistem informasi desa terbaik di Indonesia. Kenapa terbaik? Karena sistem informasi desa yang kita kembangkan itu tidak hanya dalam rangka untuk pemenuhan hak publik atas keterbukaan informasi publik, tetapi sekaligus didorong menjadi basis perencanaan dalam rangka untuk menentukan arah kebijakan pembangunan desa. Jadi dalam rangka untuk menentukan arah kebijakan pembangunan desa, kami mengembangkan satu sistem informasi berbasis data spasial yang mengelola setidaknya ada 5 metadata yang kita gunakan sebagai basis perencanaan sekaligus dalam rangka untuk memenuhi hak publik atas keterbukaan informasi publik. Jadi kelima metadata itu meliputi data kependudukan yang kita kelola melalui satu sistem aplikasi pelayanan administrasi yang ada di ruang pelayanan, di mana data ini terhubung secara langsung dengan data kependudukan yang dikelola oleh pemerintah kabupaten. Sehingga setiap kali ada perubahan data kependudukan, baik berupa kematian, kelahiran, mutasi, terus kemudian dan mutasi, itu sekaligus mengkoreksi basis perencanaan yang ada di Desa Panguharjo. Di samping itu juga kita mengelola data biofisik, itu menyangkut data infrastruktur lingkungan permukiman. Jadi kita tahu batas desa, keberadaan aset desa, panjang ruas jalan di Panguharjo, kepemilikan rumah tidak layak huni, kepemilikan jamban, elektrifikasi, termasuk juga fasilitas layanan umum yang ada di Panguharjo. Kita juga mengelola data sosial menyangkut data infrastruktur, data sebaran penduduk berdasarkan tingkat kesejahteraannya. Jadi di data sosial ini kita juga mengelola data terkait dengan penyandang masalah kesejahteraan sosial. Jadi kita tahu berapa banyak penyandang disabilitas, di mana, bagaimana profilnya, ibu hamil risiko tinggi, terus kemudian balita gizi buruk, terus kemudian lansia dengan ketergantungan, perempuan kepala keluarga, dan lain sebagainya. Kita juga mengelola data ekonomi menyangkut sebaran penduduk berdasarkan tingkat pendapatannya, termasuk di dalamnya adalah sebaran UMKM, jenis-jenis UMKM, dan lain sebagainya. Tahun 2018, di data ekonomi ini kita juga melengkapi dengan data pola konsumsi warga masyarakat desa. Sehingga kemudian kita tahu berapa banyak beras yang dibutuhkan oleh warga desa selama setahun, terus kemudian berapa miliar sayuran berapa miliar rupiah dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan sayur, belanja pendidikannya berapa miliar, belanja kesehatannya berapa miliar, dan lain sebagainya.
Keempat, metadata ini kemudian kita kompilasikan dengan data keuangan yang kita kelola melalui sistem aplikasi keuangan desa. Dari sana proses perencanaan dibangun dan kita konsultasi publikan dalam forum-forum musyawarah desa ataupun musyawarah perencanaan pembangunan desa. Dari sistem perencanaan semacam ini, setidaknya ada 3 isu utama yang menjadi kebutuhan dari warga masyarakat desa. Yang pertama adalah terkait dengan transparansi publik. Yang kedua adalah terkait dengan pelayanan publik yang tidak hanya sebatas pelayanan administrasi publik saja, tetapi juga menyangkut pelayanan atas barang dan jasa publik, serta dibutuhkannya 10 bidang pemberdayaan dalam rangka untuk memandirikan dan mensejahterakan warga desa. 10 bidang pemberdayaan itu meliputi bidang ekonomi, bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bidang keamanan ketertiban, bidang pemuda dan olahraga, bidang kedaulatan pangan dan lingkungan hidup, bidang agama dan kebudayaan, bidang reformasi birokrasi, bidang serta yang terakhir adalah terkait dengan bidang tata ruang desa dan infrastruktur lingkungan permukiman. Nah, dari 3 output dari sistem informasi desa ini terkait dengan transparansi publik, kemudian yang bisa kita lihat adalah adanya portal desa, adanya media-media sosial yang dikelola oleh desa melalui lembaga desa. Jadi pengelolaan sistem informasi desa ini di Panggung-Harjo itu dilimpahkan kepada satu lembaga desa. Jadi yaitu lembaga pengelola sistem informasi desa. Dan saya kira ini menjadi satu-satunya desa di Indonesia karena sebenarnya terkait dengan pengelolaan data dan informasi itu menjadi domainnya pemerintah. Tetapi di Panggung-Harjo dalam rangka untuk membuka ruang partisipasi sekaligus dalam rangka untuk menjaga kevalitan data gitu, sehingga mengurangi bias kepentingan pemerintah desa atas informasi yang ada di Panggung-Harjo. Pengelolaan sistem informasi desa ini kita serahkan kepada warga desa melalui lembaga desa itu, sehingga terkait dengan asas transparansi saya kira tidak lagi menjadi isu karena yang mengelola tidak pemerintah desa tetapi adalah warga desa. Ini terkait dengan transparansi. Terus kemudian terkait dengan pelayanan publik serta pemberdayaan masyarakat, ini yang kemudian kita sampaikan bagaimana peran data itu menjadi basis perencanaan. Sehingga kemudian terkait dengan pelayanan publik kita bisa identifikasi terkait dengan kebutuhan di luar administrasi publik yang kemudian itu kita upayakan untuk diintervensi melalui pemerintah desa, melalui kebijakan desa, melalui anggaran desa, dan lain sebagainya. Termasuk kemudian bagaimana kemudian pemberdayaan masyarakat ini dilakukan, strateginya seperti apa dan lain sebagainya, itu kita bisa analisis dari sistem perencanaan ini. Jadi misalnya 8 dari 10 isu yang digagas di pemberdayaan masyarakat ini, itu sumber pokok masalahnya adalah keluarga. Jadi persoalan ekonomi, persoalan pendidikan, persoalan kesehatan, termasuk juga keamanan, ketertiban, dan lain sebagainya. Itu ketika yang seolah-olah tidak terkait langsung dengan isu keluarga, tetapi ketika dirunut lebih dalam, simpul atau sumber pokok persoalannya ada di keluarga. Sehingga mulai tahun 2018 kemarin, lokus interferensi dari pemerintah desa itu difokuskan pada penguatan kelembagaan keluarga. Jadi lokus interferensinya tidak lagi di individu, tidak lagi di kelompok swadaya masyarakat, tetapi di institusi keluarga. Nah, strategi ini hanya bisa kita baca itu kan ketika kita paham terkait dengan konteks persoalan yang kita himpun melalui analisis atas data-data yang kita kumpulkan. Ini kira-kira peran sistem informasi desa selama sebelum pandemi. Bagaimana selama pandemi dan pasca pandemi. Jadi pemanfaatan data selama pandemi. Jadi itu kita kelola melalui satu gugus tugas yang kita sebut sebagai panggung tanggap COVID.
Jadi 2 minggu setelah Presiden mengumumkan kasus pertama, di tanggal 3 Maret, tanggal 20 kita sudah mendirikan satu gugus tugas dalam rangka untuk penanganan COVID di Desa Panguharjo. Dan ini adalah gugus tugas pertama yang dibentuk. Dikala pemerintah pusat belum membentuk, dikala pemerintah provinsi, bahkan pemerintah apalagi pemerintah desa yang lain gitu, ini menjadi gugus tugas pertama yang kemudian tanggap terkait dengan adanya COVID. Selang beberapa hari, selang ini tata kalanya secara rinci semacam ini, jadi kita melakukan mitigasi atau melakukan mitigasi atas dampak adanya pandemi ini semuanya berbasis data. Jadi panggung tanggap COVID ini logical framework-nya kurang lebih semacam ini. Jadi ini logical framework dari gugus tugas kita. Jadi panggung tanggap COVID ini terdiri dari 2 modul utama. Yang pertama adalah modul lapor. Jadi warga masyarakat desa kita minta untuk melaporkan dirinya secara online. Jadi kita sebarkan Google Form kepada warga masyarakat desa. Dari 9.300 keluarga, itu lebih dari 9.100-an warga desa yang kemudian melaporkan kondisi diri dan keluarga mereka. Dari hasil laporan itu kemudian kita lakukan analisis untuk menentukan kategorisasi dampak. Dari data yang masuk, setidaknya ada 3 dampak, 3 aspek yang terdampak, mulai dampak klinis maupun dampak sosial dan ekonomi. Dari sana kemudian kita lakukan kategorisasi resiko, jadi terkait dengan dampak klinis misalnya, kemudian kita kategorisasi menjadi 3 kategori. Ada yang risiko tinggi, risiko sedang maupun risiko rendah, untuk kemudian menentukan menentukan kategori interferensinya. Jadi untuk risiko tinggi kita lakukan asistensi klinis, untuk risiko sedang kita lakukan monitoring klinis dan lain sebagainya. Untuk yang kategori sosial, untuk yang dampak sosial itu ada 2 intervensi lakukan, ada upaya untuk membangun kembali ke peranata sosial, terus kemudian adanya upaya untuk melakukan dekontaminasi sebagai bagian dari upaya membangun kesadaran kolektif. Terkait dengan ekonomi juga semacam itu. Nanti kita sampaikan lebih jauh. Nah, di samping modul lapor, kita juga mengelola modul dukung. Jadi warga masyarakat desa kita minta untuk melaporkan diri mereka, sekiranya mereka berkemampuan untuk memberikan dukungan atas adanya gugus tugas ini. Sehingga kemudian kita identifikasi, ada beberapa warga desa menyatakan diri siap sebagai relawan, baik profesional atau non profesional. Ada sebagian warga desa yang berkenan untuk membantu kegiatan dari panggung tanggap COVID, baik berupa uang maupun barang. Project manajemennya, jadi untuk mengelola panggung tanggap COVID ini, setidaknya kita mau ada 9 tim yang kita bangun. Mulai dari tim pusat pengendali, tim sebagai koordinator, terus kemudian tim data dan informasi, tim mitigasi klinis, tim mitigasi sosial, maupun tim mitigasi ekonomi. Terkait dengan dukung, ada kita kanalisasi, ada relawan profesional untuk membantu terkait dengan mitigasi klinis, ada tim reaksi cepat untuk membantu upaya untuk melakukan mitigasi sosial maupun ekonomi. Adanya barang atau uang itu kita gunakan untuk mengurangi dampak secara ekonomi yang dirasakan oleh warga desa. Nah, dari ketiga dampak, yang pertama kali kita lakukan itu malah mitigasi dampak sosial. Jadi ini pendekatan yang sebenarnya tidak terlalu jarang dilakukan gitu, karena memang rata-rata yang dilakukan adalah mitigasi pertama kali yang dilakukan adalah mitigasi klinis. Kalau di Panggung Harjo yang dilakukan adalah upaya yang pertama kali diturunkan risikonya adalah risiko konflik sosial. Hal ini penting karena memang ada disparitas, ada kesenjangan kesadaran dari warga desa terkait dengan adanya pandemi ini. Jadi ada yang mensikapi secara berlebihan sehingga menimbulkan kepanikan, ada yang sangat abai sehingga cenderung mengabaikan berbagai macam resiko yang baik, resiko khususnya resiko kesehatan.
Ya, untuk memoderasi itu kita melakukan dengan cara melakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran kolektif dengan cara melakukan dekontaminasi secara demonstratif. Jadi kita melakukan penyemprotan di awal-awal itu sangat demonstratif, sehingga di 2 minggu pertama itu sudah ribuan liter cairan dekontaminasi yang kemudian kita lakukan. Di samping itu juga kita dorong kelompok-kelompok masyarakat di tingkat pedukuhan untuk membangun peranata sosial baru. Jadi kenapa peranata sosial baru ini penting? Karena banyaknya aktivitas-aktivitas sosial yang tidak bisa dijalankan dalam situasi pandemi. Yang kemudian kalau ini tidak ada satu peranata sosial baru, yang muncul adalah konflik sosial. Jadi terkait dengan tata cara pemakaman misalnya, tata cara penerimaan tamu, terkait dengan tata cara pelaksanaan kegiatan keagamaan dan lain sebagainya, yang dulunya itu tidak membutuhkan sebuah peranata sosial karena menjadi keumuman, pada akhirnya dan dalam situasi pandemi ini tidak mungkin dilakukan secara normal, sehingga butuh pengaturan baru. Ini yang kemudian menyelamatkan Desa Panguraharjo dari resiko konflik sosial, sehingga meskipun di Panguraharjo sampai hari ini ada 16 kasus positif COVID, 18 kan positif COVID. Sekarang 15 orang sudah kembali dengan sembuh, masih ada 3 warga desa yang menjalani isolasi di rumah sakit. Tetapi relatif tidak ada konflik di Panguraharjo. Ini upaya kita untuk melakukan mitigasi dalam mitigasi baik secara klinis maupun secara ekonomi. Untuk memitigasi klinis kita menghimpun data kesehatan harian untuk kemudian memonitoring kesehatan dari warga desa secara harian untuk menentukan intervensi apa yang harus kita lakukan ketika terjadi sesuatu terkait dengan risiko klinis. Jadi warga masyarakat desa itu kita minta untuk melaporkan kondisi kesehatan mereka berdasarkan atas 4 hal, mulai dari gejala klinis, riwayat perjalanan, riwayat kontak, maupun ada tidaknya penyakit penyerta, yang kemudian dari laporan yang disampaikan, data yang disampaikan oleh warga desa itu kemudian kita lakukan kategorisasi, sehingga kemudian kita bisa memetakan berapa orang, siapa, di mana yang masuk dalam kategori risiko tinggi, risiko sedang maupun risiko rendah, yang dari kategorisasi risiko itu kemudian kita melakukan intervensi. Terkait dengan dampak ekonomi, mitigasi dampak ekonomi yang kita lakukan juga sama. Jadi warga masyarakat desa kita minta untuk melaporkan kondisi perekonomian mereka berdasarkan 7 aspek. Jadi mulai dari jenis pekerjaan, besaran dan jenis pendapatan, pola konsumsi, kepemilikan dana cadangan, kepemilikan aset, kepemilikan jaminan sosial, maupun keberadaan kelompok rentan, yang kemudian dari data itu kita lakukan kategorisasi sehingga ada 4 kategori, dari mulai yang sangat rentan, cukup rentan, dan tidak rentan. Nah, pemetaan ini kita gunakan untuk menentukan menjadi basis intervensi. Jadi intervensi yang kita lakukan misalnya untuk yang kelompok rentan dan sangat rentan, itu yang kita lakukan adalah upaya untuk melakukan pencegahan kerawanan pangan maupun upaya untuk meningkatkan atau memberikan sumber penghidupan alternatif melalui program Padat Karya Tunai Desa. Jadi sampai dengan hari ini lebih dari 8.000 paket sembako yang kita distribusikan untuk meningkatkan ketahanan pangan dari warga masyarakat desa, khususnya yang berasal dari kelompok masyarakat yang sangat rentan ataupun rentan, termasuk juga upaya untuk mencarikan sumber-sumber penghidupan lain melalui kegiatan-kegiatan desa yang dilakukan melalui program Padat Karya Tunai Desa. Bagaimana dengan 30 sebagian warga desa yang masuk dalam kategori tidak rentan ataupun cukup rentan, yang sebenarnya dia itu masih punya kemampuan ekonomi yang cukup, masih punya daya beli yang memadai, sehingga
dalam rangka untuk membantu sebagian warga desa mencukupkan kebutuhan hidup mereka, dan agar kemudian juga sekalian membantu penguatan ekonomi yang ada di desa. Itu kita menginisiasi satu platform e-commerce yang disebut sebagai pasardesa.id. Jadi prinsip dasarnya adalah pasardesa.id ini menemukan barang-barang persediaan yang ada di toko warung yang ada di Desa Pangurjo, ataupun barang-barang yang dihasilkan oleh petani atau peternak yang ada di Pangurjo dengan sebagian warga masyarakat Pangurjo yang membutuhkan, sehingga harapannya uang itu tidak keluar dari desa, tetapi uang itu bisa mengalir ke warung atau toko yang ada di Desa Pangurjo, yang dengan demikian keberadaan dari kelompok yang tidak rentan ataupun yang cukup rentan itu sekaligus membantu memperkuat perekonomian yang ada di desa. 13 April pasar desa ini diresmikan oleh Menteri Desa. Sampai dengan 30 Juni kemarin sudah 600-an juta omset yang dijual, dan ini mulai BLT dana desa kemarin digunakan oleh 5 desa di Kabupaten Bantul, gitu. Sampai dengan 2 hari kemarin, hari Senin kemarin, ini omset penjualan sudah menyentuh angka 1 miliaran. Itu kurang lebih dari mulai April, Mei, Juni, Juli, Agustus, 4 bulan operasi, itu berhasil mengkapitalisasi penjualan sekitar 1 miliaran, berasal dari lebih dari 4.000-an transaksi, berhasil menjualkan sekitar 3.000-an produk, yang berasal dari 150-an mitra, yaitu mitra UMKM berupa warung, toko, ataupun petani-peternak yang ada di 5 desa, di 5 kecamatan. Ini inisiasi-inisiasi bagaimana kemudian sebenarnya pemahaman kita atas desa melalui sistem informasi data, sistem data, pengolahan data itu menjadikan desa kemudian mampu membangun kemandirian. Jadi kira-kira sih jadi ini sebenarnya didorong oleh satu statement yang dikeluarkan oleh Foucault, gitu, bahwa knowledge is power. Jadi pengetahuan itu adalah sumber kekuasaan. Jadi ini sebenarnya selaras dengan arah tatanan Indonesia baru ke depan yang baru saja dihasilkan dari Kongres Kebudayaan Desa kemarin. Jadi secara umum tata kelola desa dalam tatanan Indonesia baru ke depan ini semacam ini, dari terselenggaranya politik pemerintahan desa yang jujur, terbuka, dan bertanggung jawab untuk mewujudkan masyarakat yang partisipatif dan lain sebagainya. Nah, dari visi Indonesia baru ini yang berasal dari desa, itu ada 3 hal penting. Jadi ada beberapa kata kunci sebenarnya di sana. Jadi misalnya terkait dengan ketangguhan, adil, tangguh, dan mandiri dan sejahtera itu adalah situasi yang pengen diwujudkan. Terus kemudian untuk mewujudkan itu dibutuhkan setidaknya ada 3 prasyarat. Yang pertama adalah prasyarat politik, yaitu politik pemerintah desa yang jujur, terbuka, dan tanggung jawab sebagai prasyarat pertama. Terus kemudian ada prasyarat kedua itu adalah distribusi sumber daya yang setara. Ini mensyaratkan redistribusi sumber daya ekonomi strategis yang ada di desa, termasuk penguatan basis produksi dan pengembangan jaringan pasar desa. Dan prasyarat yang ketiga adalah kedaulatan atas data yang melahirkan pengetahuan. Jadi harapan dari tatanan Indonesia baru ke depan sebenarnya pengen mewujudkan 3 aspek ini. Jadi menjadikan desa sebagai arena demokratisasi politik lokal, di mana warga masyarakat desa mempunyai kuasa untuk turut serta menentukan arah kebijakan pembangunan desa. Termasuk juga menjadikan desa sebagai arena demokratisasi ekonomi lokal, di mana warga masyarakat desa mempunyai akses yang cukup untuk mengelola atau mengurus dan mengatur dan mengatur sumber daya ekonomi yang ada di desa. Nah, 2 hal tadi,
menjadikan desa sebagai arena demokratisasi ini mensyaratkan pemberkuasaan. Jadi pemberkuasaan warga desa atas akses politik maupun akses ekonomi yang ada di desa. Dan dalam rangka untuk pemberkuasaan itu, aktualisasi pengetahuan itu menjadi penting dan sumber pengetahuan adalah data dan informasi. Ini seperti halnya yang disampaikan oleh Foucault, jadi knowledge and power. Jadi kalau kita ingin berkuasa, jadi sumber kekuasaan itu adalah pengetahuan. Jadi sumber kekuasaan itu adalah pengetahuan. Siapa yang mempunyai pengetahuan yang cukup, memiliki data yang cukup, dialah yang kemudian berkuasa. Itu yang kemudian di dalam konsep bernegara sekarang muncul satu istilah baru namanya datakrasi. Jadi datakrasi itu menggantikan demos, jadi menggantikan rakyat. Jadi datakrasi itu ya sepadan dengan demokrasi. Jadi itu mengindikasikan sekali lagi bahwa data itu adalah yang kemudian akan menentukan siapa yang berkuasa. Itu sangat tergantung dari seberapa kemampuan kita mengelola data maupun pengetahuan. Nah, ini kira-kira sumber pengetahuan, sumber kekuasaan adalah knowledge kata Foucault, tetapi sumber kepemimpinan itu adalah imajinasi. Jadi yang lebih penting dari kuasa, yang lebih penting dari pengetahuan, bagaimana yang disampaikan oleh Einstein adalah imajinasi. Jadi kalau teman-teman semua ingin berkuasa, kumpulkan semua pengetahuan, data, kuasai semua data dan pengetahuan. Tetapi kalau ingin menjadi pemimpin, tidak hanya cukup pengetahuan, tetapi teman-teman semua juga harus punya imajinasi. Karena imajinasi ternyata jauh lebih penting daripada pengetahuan itu sendiri. Kira-kira demikian Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua. Sekilas mungkin saya tunjukkan beberapa tampilan web. Misalnya ini web desa. Jadi web ini hanya sekedar satu aspek saja dari sistem informasi desa. Jadi sebentar ini saya agak terganggu dengan button dari Zoom. Ini web Kongres Kebudayaan Desa, ini web desa kita. Ini web desa kita. Nah, ini yang kita sebut sebagai sistem informasi desa berbasis data spasial. Mohon maaf, ini agak lamban aksesnya. Nah, ini adalah sistem informasi desa berbasis data spasial yang kita sampaikan tadi. Jadi, belum kelihatan. Iya, ini langsung di copy nggak bisa. Shift as maupun nggak bisa. Ini sistem informasi desa berbasis data spasial kita. Jadi kita itu sangat paham terkait dengan desa yang ada, kondisi yang ada di Desa Pangharjo. Misalnya sekarang, kita ingin tahu misalnya terkait dengan keberadaan aset desa, rumah tidak layak huni, infrastruktur dan sebagainya, itu tinggal klik gitu, itu sudah keluar semua. Jadi kita tinggal ingin layaknya apa, misalnya yang biru-biru ini adalah tanah kas desa. Jadi keberadaan ini adalah tanah aset desa. Jadi kita klik itu nanti akan keluar pemanfaatan yang berapa. Jadi aset desa, letaknya di mana, keterangannya untuk apa saja dan sebagainya, itu tinggal kliknya. Ini termasuk yang poligonal ini adalah keberadaan rumah tidak layak huni dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ini sebagai gambaran terkait dengan pengelolaan sistem informasi desa berbasis data spasial. Kira-kira demikian Bapak Ibu sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sungguh luar biasa ya Pak pemaparan dari Pak Wahyudi terkait bagaimana
sistem Wajibio. yang dikembangkan di Dalam Panggung Harjo. Oke, tadi Pak Wahyudi memberikan beberapa hal, poin pentingnya, yaitu bagaimana tadi ada 3 poin terkait pilar desa mandiri, politik dan pemerintahan, terkait kapasitas pemerintah desa dan masyarakatnya. Yang kedua terkait perekonomian desa, bagaimana kelembagaannya. Yang ketiga terkait kedaulatan atas data. Kemudian sistem informasi desa yang sudah dikembangkan di Desa Panggung Harjo tidak hanya sampai ke tingkat administrasi saja, tapi lebih melampaui itu, bagaimana Desa Panggung Harjo bisa menggunakan data informasi itu kemudian dianalisis sehingga menghasilkan sebuah perencanaan dan kebijakan untuk masyarakat yang ada di Desa Panggung Harjo. Oke, untuk sesi berikutnya yaitu tanya jawab. Monggo silahkan bagi Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan mahasiswa yang ingin bertanya kepada narasumber, silahkan bisa mengangkat tangan, raise hand di Zoom-nya, atau mungkin bisa bertanya di lain chat-nya. Monggo silakan. Oke. Silakan, ada yang ini untuk sesi pertama 3 orang penanya bisa ditujukan ke Pak Harjono ataupun Pak Wahyudi. Monggo silakan bisa raise hand. Operator bisa membantu? Silakan. Oke, sambil menunggu ini di line chat ada beberapa pertanyaan. Saya akan membacakan mungkin sambil menunggu teman-teman yang lain untuk memberikan pertanyaan. Ini ada sih. Jadi ini ada pertanyaan. Desa dikatakan desa mandiri terhadap kebutuhan anggaran tiap-tiap tahunnya. Apakah sama dengan desa belum mandiri? Yang kedua pertanyaannya, dikatakan desa mandiri, apakah dianggap mampu mengoptimalkan potensi SDM dan sumber daya alam? Nah, monggo Pak Harjono atau Pak Wahyudi bisa menanggapinya. Yang pertama, apakah desa dikatakan desa mandiri terhadap kebutuhan anggaran tiap tahunnya? Apakah sama dengan belum desa mandiri? Ya, justru sebenarnya kalau desa mandiri itu sudah bisa mencukupi kebutuhan dirinya sendiri. Jadi baik itu kebutuhan untuk kepentingan warga masyarakatnya maupun untuk kepentingan pemerintah desanya. Jadi saya kira mengenai anggaran pun desa mandiri itu tadi saya katakan intinya adalah tidak tergantung pada pihak lain, entah itu pihak pemerintah maupun itu pihak luar ataupun pihak ketiga yang sekiranya itu menjadi ketergantungan. Jadi mestinya desa-desa yang mandiri itu adalah desa yang bisa mengoptimalkan apakah sumber daya alam yang dimiliki maupun sumber daya manusia yang dimiliki dikelola dengan sebaik-baiknya ataupun dengan maksimal sehingga bisa menghasilkan ataupun bisa memenuhi kebutuhan masyarakatnya sendiri. Nah ini yang dikatakan ataupun yang dimasukkan dalam kategori desa mandiri. Kemudian yang kedua tadi apa, Mas? Desa mandiri apakah dianggap mampu mengoptimalkan potensi SDM? Ya, jelas. Kalau desa mandiri itu bagaimana desa itu memang betul-betul bisa memampukan, bisa memanfaatkan secara maksimal, secara penuh mengenai sumber daya alam yang ada maupun sumber daya manusia. Jadi misalnya begini, ada satu desa yang memiliki sumber daya alam yang melimpah. Ya, misalnya salah satu contoh saja yang gampang itu misalnya desa memiliki sumber daya air, sumber mata air, dan ini banyak desa yang memiliki seperti ini. Kemudian sumber mata air itu dikelola dengan baik, artinya ini mengelola sumber daya alam. Nah, bagaimana cara mengelola sumber daya alam ini yang tadinya itu mungkin hanya digunakan untuk kepentingan irigasi, kepentingan pengairan sawah, tetapi setelah dikelola itu ternyata bisa menghasilkan masukan, memberikan income kepada desa. Misalnya
apakah sumber mata air itu kemudian dikelola menjadi dikemas menjadi air mineral. Misalnya saja apakah itu air dalam gelas, air dalam botol, atau air dalam galon, dan itu sebaiknya itu dikelola sendiri oleh pemerintah desa bersama warga masyarakat, bukan dilimpahkan kepada investor. Karena bagaimanapun juga kalau itu melibatkan investor, tentu keuntungan itu akan diperoleh lebih banyak kepada investor. Tetapi kalau itu dikelola sendiri oleh pemerintah desa dan warga masyarakat desa, maka penghasilan berapapun itu menjadi milik desa. Nah, ini salah satu contohnya seperti itu. Apakah hanya bisa digunakan untuk sumber, misalnya untuk diolah menjadi air mineral? Tidak. Tetapi juga digunakan kepentingan yang lain. Mungkin digunakan untuk air desa ya, atau mungkin juga digunakan untuk misalnya kolam renang bagi desa. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan dan itu membutuhkan pemikiran, membutuhkan perencanaan dan penganggaran yang cukup besar. Misalnya mau dijadikan pumpjet, itu butuh infrastruktur yang cukup banyak yang dibutuhkan. Dijadikan kolam renang, itu juga butuh material yang cukup banyak. Nah, oleh karena itu bagaimana kesigapan dari pemerintah desa bersama lembaga-lembaga desa dalam mengelola sumber daya alam sekaligus memanfaatkan sumber daya manusia yang ada di desa tersebut. Sekali lagi, lebih mengutamakan untuk kepentingan lokal maupun dikelola sendiri oleh masyarakat lokal, bukan dikelola oleh orang luar atau pihak luar. Gitu. Oke, terima kasih Pak Arjono tanggapannya. Bapak Ibu sekalian, monggo silahkan yang ingin bertanya secara langsung dengan narasumber kita, Pak Harjono ataupun Pak Wahyudi, bisa raise hand di aplikasi Zoom-nya. Nanti operator akan memandu. Apakah operator? Apakah ada yang raise hand? Belum ada ya? Oke, di sini di line chat ada pertanyaan untuk Pak Wahyudi. Nah, ini ada pertanyaan dari Pak Johan Manopo untuk Pak Yudi yang pertama. Mohon berbagi cerita sukses awal sampai desa Bapak bisa mandiri saat ini. Yang kedua, khusus untuk pengembangan SID di desa, berapa lama direncanakan dan dianggarkan? Nah, yang ketiga ini mohon share nomor telepon Pak Wahyudi. Monggo Pak, bisa menanggapi Pak. Jadi nambahkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Harjono. Jadi yang namanya kemandirian desa itu adalah kemampuan desa untuk mengelola kewenangan dan aset. Yang dua-duanya itu sudah dicukupkan melalui Undang-Undang 6 tahun 2014. Jadi mohon izin untuk membagi slide. Jadi sehingga kemandirian desa itu sebenarnya tidak ditentukan pada aspek geografis maupun aspek sosiologis. Semua desa di Indonesia itu mempunyai kemampuan yang sama, kesempatan yang sama untuk membangun kewenangan dan membangun kemandiriannya. Karena itu tadi kewenangan sudah direkognisi dan aset sudah diredistribusi melalui dana desa. Sehingga pertanyaan adalah kemudian kenapa ada satu desa yang cepat mandiri tetapi ada desa yang lama mandiri. Jadi kemampuan untuk mengelola kewenangan dan aset itu ditentukan oleh 3 aspek ini. Ini yang tadi kita sampaikan isu terkait dengan politik dan pemerintahan desa. Jadi kemampuan desa untuk mengelola kewenangannya yang direkognisi oleh Undang-Undang 6 maupun aset bagi yang berasal aset yang berdasarkan asal-usul ataupun aset yang diperoleh dari adanya redistribusi aset baik oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, itu tergantung pada 3 hal ini. Yang pertama adalah kapasitas sosial, itu sumber daya yang dimiliki oleh warga desa. Yang kedua adalah kapasitas politik dan kepemimpinan, itu adalah sumber daya yang dimiliki oleh seorang kepala desa. Dan yang ketiga adalah kapasitas proses dan birokrasi, itu adalah sumber daya yang dimiliki oleh aparatur pemerintah desa. Dari ketiga kapasitas ini, kunci kemandirian desa itu ada di kapasitas sosial. Jadi sumber daya yang dimiliki oleh warga desa karena apa?
ketika pemerintah desa dibandingkan dengan warga desa, sebenarnya pemerintah desa kita itu tidak ada apa-apanya. Dari sisi jumlah misalnya, kita itu hanya 39 orang, masyarakat yang kita urusi 28.000 jiwa. Kita hanya rata-rata lulusan SMA 30-40% lulusan perguruan tinggi, masyarakat yang kita urus itu sarjananya saja itu saking banyaknya. Belum lagi terkait dengan kapasitas ekonomi misalnya, kita hanya mengelola anggaran 5,6 miliar, pendapatan domestik bruto warga desa Pangwarjo itu sudah mencapai angka sekitar 130 miliar. Sehingga sekali lagi, ketika pemerintah desa dibandingkan dengan warga desa, pemerintah desa kita itu tidak ada apa-apanya. Pertanyaannya adalah kemudian, tetapi besarnya kapasitas sosial ini tidak serta-merta bisa didorong menjadi modal sosial sebagaimana yang kita pahami sebagai partisipasi, karena partisipasi itu mensyaratkan kepercayaan. Jadi kurang pintar apa sih warga desa kita itu, kurang kaya apa sih warga desa kita itu, sehingga tetapi untuk menyelesaikan persoalan sampah saja tidak selesai. Bukannya mereka tidak mampu, tetapi mereka itu enggan untuk menyumbangkan apa yang mereka miliki untuk kemudian digunakan secara bersama-sama sebagaimana yang kita pahami sebagai partisipasi. Sehingga sekaligus menjawab yang kedua, pertanyaan kedua, yang kita lakukan pertama kali adalah mengembalikan kepercayaan warga desa kepada pemerintah desa. Jadi dua kapasitas yang lain ini kita gunakan untuk mengembalikan kepercayaan warga desa kepada pemerintah desa dengan harapan semakin banyak modal sosial yang dilahirkan. Jadi kenapa kok besarnya kapasitas sosial tidak kemudian bisa didorong menjadi modal sosial, karena ada problem partisipasi yaitu kepercayaan. Sehingga sekali lagi yang kita lakukan adalah mengoptimalkan kapasitas politik dan kepemimpinan serta kapasitas proses dan birokrasi ini untuk mengembalikan kepercayaan warga desa kepada pemerintah desa. Kapasitas politik itu adalah kemampuan seorang kepala desa untuk mengarahkan kebijakan. Kapasitas politik itu sangat tergantung dari proses politiknya. Jadi kalau proses politiknya itu sehat, kapasitas politiknya itu dimungkinkan sehat. Kalau proses politiknya bermasalah, kapasitas politiknya mesti bermasalah. Sehingga yang kita lakukan pertama kali adalah kita berupaya untuk menjaga proses politik yang ada di Pangwarjo dengan cara melakukan perlawanan terhadap politik uang. Jadi sejak tahun 2012, yang kemudian kita ulangi lagi tahun 2018 kemarin, yang kita lakukan adalah menjaga proses politik agar berlangsung secara baik, dengan harapan siapapun yang menjabat itu mempunyai prasyarat yang cukup untuk membangun kapasitas politiknya, sehingga untuk memenangkan 20.100 suara, biaya politik kita itu tidak lebih dari 30 juta rupiah, dan tidak ada 1 rupiah pun yang kita gunakan untuk membeli suara. Proses politiknya harus baik, dalam perjalanannya seorang kepala desa untuk bisa membangun kapasitas politik yang baik, dia harus punya 5 kapasitas dasar. Yang pertama adalah kapasitas regulasi, itu kemampuan untuk memahami aturan sekaligus memproduksi aturan. Yang kedua, kapasitas ekstraktif, itu adalah kemampuan untuk memanfaatkan sekecil apapun potensi yang ada di desa. Kalau tidak punya sumber daya, tidak punya bentang alam yang baik, tidak punya landscape yang baik, yang landscape-nya tentang hidupnya. Kalau tidak yang ketiga itu kapasitas distributif, itu adalah kemampuan kita untuk membagi kewenangan, karena memang kewenangan yang direkognisi oleh Undang-Undang 6 itu sangatlah luas, sehingga tidak mungkin semuanya dilakukan sendiri oleh pemerintah desa, yang oleh karenanya harus didistribusi, dibagi habis kepada lembaga warga desa melalui lembaga-lembaga desa, sekaligus upaya untuk membuka ruang partisipasi. Yang keempat adalah kapasitas responsif, itu adalah tanggap terkait dengan kebutuhan warga desa ataupun persoalan yang dihadapi oleh warga desa. Yang kelima adalah kapasitas jaringan. Proses politiknya harus baik, dalam perjalanannya harus melengkapi dengan 5 kapasitas dasar, itu saja tidak cukup. Dia harus dibingkai dengan keteladanan, baru lahir kepemimpinan. Terkait dengan kapasitas proses dan birokrasi, kenapa ya kultur birokrasi pemerintahan desa kita itu buruk ya, lamban, korup, bias kepentingan elit desa, tidak transparan, dan lain sebagainya, dan susah sekali ditingkatkan. Jadi kenapa semacam ini? Sebenarnya tidak semuanya salahnya perangkat desa. Ada 2 persoalan mendasar yang menjadikan kenapa kok kultur pemerintahan desa kita itu relatif buruk dan susah sekali ditingkatkan.
Yang pertama, itu karena sejak Undang-Undang 5 tahun 79, desa itu tidak pernah diurusi oleh negara. Jadi ada proses negaraisasi oleh Orde Baru, ada proses liberalisasi pasca reformasi, yang kemudian menjadikan desa itu tidak pernah berkembang entitas politiknya. Satu hal yang mungkin bisa teman-teman tanyakan, kepada perangkat desa kira-kira berapa tahun sekali sebelum tahun 2014 perangkat desa kita itu dilatih oleh kabupaten, hampir tidak pernah. Dan itu bukan salahnya kabupaten, itu terkait dengan cara pandang negara terhadap desa, yang kemudian cara pandang negara terhadap desa itu dikoreksi melalui Undang-Undang 6 tahun 2014, yang dengan demikian sebenarnya Undang-Undang 6 tahun 2014 itu adalah mencukupkan prasyarat bagi semua desa untuk membangun kembali kedaulatan dan kemandiriannya. Yang pertama itu. Yang kedua, kenapa susah sekali ditingkatkan? Karena dalam sistem pemerintahan desa itu tidak dikenal jenjang karir. Itu yang kemudian menyebabkan mereka tidak menemukan manfaat secara langsung ketika kinerjanya membaik, kulturnya membaik. Sehingga yang dilakukan oleh Desa Pamuharjo adalah kita melakukan reformasi birokrasi. Jadi kita tata ulang birokrasi pemerintahan desa kita dengan cara membangun pola hubungan yang baru antara pemerintah desa dan warga desa. Jadi ketika kita berbicara tentang reformasi birokrasi, hal yang paling mendasar itu adalah merubah pola relasi antara negara dan warga negara, antara pemerintah desa dan warga desa. Dengan cara apa? Dengan cara memperluas dimensi pelayanan publik. Jadi pelayanan publik tidak hanya pelayanan administrasi publik saja, tetapi juga menyangkut pelayanan atas barang dan jasa publik. Yang kemudian dalam rangka untuk mengampu pelayanan barang dan jasa publik itu, kita melakukan penyesuaian tata kelembagaan desa melalui pemberdayaan lembaga-lembaga desa, sehingga di Panggung-Harjo itu kita punya 11 lembaga desa dalam rangka untuk menjalankan sebagian kewenangan pemerintah desa, khususnya terkait dengan pengampuan atas pelayanan barang dan jasa publik, sekaligus untuk membuka ruang-ruang partisipasi, baru kemudian kita membangun kultur organisasi yang baru. Nah, upaya-upaya yang kita untuk membangun kembali kepercayaan semacam itu sebenarnya upaya untuk membangun kembali kapasitas politik dan pemerintahan dan lain sebagainya, termasuk kapasitas proses dan birokrasi tadi, itu semuanya kita lakukan tidak dalam rangka apapun, kecuali dalam rangka untuk menyampaikan pesan bahwa kita sedang berubah, yang kemudian harapannya pesan itu ditangkap sekaligus bisa melahirkan kembali kepercayaan warga desa. Kepercayaan warga desa itulah yang kemudian melahirkan partisipasi itulah yang kemudian menopang kemandirian desa. Kira-kira demikian. Oke, terima kasih Pak. Oke, Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan mahasiswa, monggo silakan yang ingin bertanya. Ini baru 2 pertanyaan, mungkin masih ada waktu banyak. 2-3 pertanyaan lagi, silakan. Yang ingin bertanya secara langsung bisa angkat tangan, atau yang ingin bertanya melalui line chat Zoom, silakan menuliskan pertanyaannya untuk kedua narasumber, Pak Harjono ataupun Pak Wahyudi. Operator, apakah ada yang raise hand? Belum ada? Oke. Kalau belum ada, oke, ini ada pertanyaan di line chat yang ditujukan ke Pak Harjono dari mahasiswa ini sepertinya, line Kuata. Pertanyaannya, desa-desa yang ada di Flores Timur pada umumnya yang menjadi kendala utama adalah jaringan. Dan ada desa yang telah memiliki website namun belum bisa dikelola. Mungkin kendalanya pada pengelola yang kurang SDM dan lain-lain. Sehingga pertanyaannya, apa langkah utama yang harus ditempuh oleh pemerintah desa untuk menghadapi kendala seperti itu? Monggo Pak Harjono bisa memberikan tanggapannya. Ya, terima kasih. Jadi memang untuk sistem informasi desa itu jaringan ini mempunyai peranan yang cukup besar. Jadi walaupun data tersedia, kemudian tenaga pengelolanya juga siap, tetapi terkendala oleh jaringan ini juga akan menjadi kendala untuk memenuhi ataupun untuk melakukan kegiatan-kegiatan terkait dengan sistem informasi desa. Demikian juga
mengenai peralatan yang lain seperti perangkat keras maupun perangkat lunak ini memang juga menjadi satu kesatuan ya. Jadi tadi disebutkan memang antara perangkat keras, perangkat lunak, jaringan dan sumber daya manusia ini adalah menjadi satu kesatuan ketika akan melaksanakan sistem informasi desa. Memang kita memahami bahwa di luar sana, di daerah-daerah di luar Jawa itu masih banyak desa-desa yang untuk mengakses dari internet itu sangat susah. Apalagi sekarang di masa pandemi itu sebenarnya untuk akses internet itu sangat-sangat dibutuhkan. Baik oleh dunia pendidikan, anak-anak sekolah, mahasiswa, ya, oleh perkantoran, ya, oleh birokrasi, oleh pemerintah, oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, ini sangat penting. Nah, tetapi memang untuk jaringan itu memang tidak serta-merta lalu menjadi bisa dengan mudah disediakan. Kalau di dalam ayat undang-undang yang tadi saya sampaikan, itu memang itu menjadi kewajiban dari pemerintah. Ya memang sebenarnya pengadaan tentang jaringan itu memang pernah diambil oleh Kominfo, Kementerian Komunikasi dan Informatika, bahwa kementerian ini mencoba untuk membuat internet desa. Tetapi sampai dengan saat ini ternyata belum bisa berhasil, belum bisa sukses. Walaupun sebenarnya sudah cukup banyak desa-desa yang terlalui oleh jaringan. Nah, karena ini belum bisa dilakukan oleh pemerintah secara maksimal, maka kemudian menggunakan jaringan-jaringan yang ada di wilayah atau di daerah-daerah itu yang dikelola oleh swasta, pihak swasta. Nah, ini memang menjadi suatu problem kita, problem besar kita untuk menambah jaringan di dalam distribusi pengadaan internet desa. Oleh karena itu sebaiknya ataupun menurut pandangan saya, kalau desa yang sudah memiliki jaringan itu tentu saja tidak ada masalah, tetapi untuk yang belum ada jaringan, nah ini tentu saja bisa bekerja sama. Bagaimana pemerintah daerah, ini mestinya juga kerjasama dengan pemerintah daerah. Pemerintah daerah bekerja sama dengan mungkin dengan pihak-pihak swasta yang bergerak di bidang pengadaan jaringan. Jadi supaya apa? Supaya masyarakat atau desa-desa yang tadinya belum ada jaringan, mungkin juga nanti ada pihak lain yang tertarik untuk pengadaan jaringan. Nah, jadi sekali lagi saya kira bisa saja itu dikerjasamakan antara pemerintah daerah dengan pengusaha yang bergerak di bidang jaringan. Lalu yang penting lagi juga tadi saya sebutkan mengenai kesiapan dari pengelola sumber daya manusia. Kalau memang benar-benar sudah ada data, kemudian sudah ada jaringan, kemudian kenapa belum bisa dilakukan dengan baik? Nah, mungkin keterbatasan sumber daya manusia. Nah, ini mestinya juga menjadi tanggungan pemerintah daerah untuk bisa mendidik atau melatih tenaga-tenaga terampil untuk mengelola sistem informasi desa. Itulah maka yang mestinya menjadi tanggungan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pelatihan-pelatihan dan pengisian data, baik itu mulai dari proses pendataan data dasar keluarga, kemudian dari mengolah data sampai dengan mengunggah di sistem informasi desa. Itu mestinya dilakukan pelatihan-pelatihan oleh pemerintah daerah.
Nah, dalam dinas kominfo itu bagaimana? Kalau desa itu memang membutuhkan, sebaiknya hubungi saja pemerintah daerah, dalam hal ini adalah dinas kominfo, untuk penyelenggaraan pelatihan. Mungkin penyelenggaraan pelatihan itu bisa dilakukan secara secara bersamaan. Misalnya dalam satu kecamatan itu menyelenggarakan satu kegiatan pelatihan dengan melibatkan banyak tenaga-tenaga perangkat desa dari berbagai desa, sehingga lebih efektif daripada setiap desa mengadakan, dan itu saya kira membutuhkan biaya yang cukup besar. Saya kira itu ya jawaban dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Arjono atas tanggapannya dari pertanyaan yang diberikan oleh mahasiswa. Selanjutnya satu penanya lagi, mungkin bisa raise hand atau tulis di line chat. Silakan. Bisa membantu. Monggo. Satu penanya lagi. Setelah itu kita akan closing statement. Monggo, ada pertanyaan? Silakan. Kalau tidak ada, saya moderator boleh bertanya ya, kali Pak Wahyudi. Pak Wahyudi masih? Masih, monggo. Oke, saya ingin menanyakan Pak, terkait tadi kalau dalam pemaparan itu, yang telah dipaparkan itu, bagaimana memang desa mempunyai mempunyai keleluasaan dalam, terutama di Desa Pangungharjo, keleluasaan dalam pengelolaan sistem informasi desa. Nah, bagaimana integrasi antara Desa Pangungharjo dengan dengan supra desa yang ada di atasnya, dan bahkan sampai ke tingkat nasional, ataupun bagaimana ketika misalnya kalau kemarin itu terkait ada bantuan dari nasional, itu bagaimana integrasi antara desa dengan supra desa dan tingkat di atasnya. Monggo Pak, silakan. Jadi yang pertama yang wajib terintegrasi gitu. Wajib terintegrasi itu adalah data kependudukan. Sehingga kemudian dalam sistem aplikasi pelayanan kita itu langsung nge-link dengan data kependudukan yang dikelola oleh pemerintah kabupaten. Karena ini terkait dengan pemenuhan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan secara administratif kepada warga desa. Sehingga penting itu harus sinkron, harus linear. Sehingga kita langsung rujuk apapun, karena memang kewenangannya ada di pemerintah kabupaten terkait dengan kependudukan. Tetapi yang karena satu itu, yang kedua itu terkait dengan hak sipil, terkait dengan administrasi dan lain sebagainya. Sehingga itu penting untuk kemudian dijamin. Nah, selain data kependudukan, itu sebenarnya kita punya keleluasaan untuk memanfaatkan, mengelola ataupun memanfaatkan data yang ada di Pangungharjo, atau data yang dimiliki oleh desa. Itu yang kita tempatkan sebenarnya, kita tempatkan posisi data desa atas data-data yang lain itu sebagai faktor koreksi. Jadi misalnya terkait dengan DTKS yang kemarin menjadi simpul persoalan terkait dengan penyaluran bansos, kan? Jadi di data DTKS itu kemudian kita overlay dengan data apa yang kita miliki. Gitu. Ada beberapa yang beririsan, jadi memang betul bahwa dia kemudian terindikasi rentan COVID sehingga butuh perlindungan sosial. Tetapi ada beberapa yang tidak beririsan. Data-data yang tidak beririsan inilah yang kemudian kita lakukan verifikasi ulang. Verifikasinya itu verifikasi secara partisipatif. Jadi itu kemudian kita kembalikan lagi kepada warga desa untuk kemudian melakukan verifikasi. Jadi yang data yang benar itu datanya DTKS atau data kita, semacam itu. Dan itu verifikasinya dilakukan secara kolektif, jadi berbarengan di forum-forum rapat RT dan lain sebagainya. Kemarin untuk melakukan itu kita share datanya, jadi melalui WA group. Saya itu menjadi anggota di 119 WA group RT. Jadi dimanapun, karena itu dalam rangka untuk melakukan kendali informasi sebenarnya. Itu. Jadi posisi data kita, data desa itu adalah sebagai faktor koreksi sekaligus untuk mengisi ruang-ruang kosong yang sementara ini tidak ada di data-data yang dikelola oleh
kabupaten ataupun pemerintah pusat. Selain itu sebenarnya datanya bisa kita ya sesuai dengan kebutuhan kita misalnya. Jadi misalnya kan terkait dengan Panguwarjo kita punya data pola konsumsi. Ya, warga kita tahu betul kebutuhan sayuran dalam setahun itu berapa miliar, itu tahu. Nah, itu sebenarnya data itu juga dimiliki oleh data BPS. Tetapi kemudian bedanya data kita dengan data BPS adalah kemudian data kita lebih dinamis karena memang karena sensus gitu, sehingga lebih memberikan gambaran yang lebih aktual daripada data yang bersifat survei. Karena kita lakukan sensus, mereka survei. Gitu. Tetapi selain yang sifatnya merupakan bagian dari hak sipil, sebenarnya kita tidak terlalu persoalan dengan perbedaan data. Gitu. Dan kita yakini adalah data kita yang paling benar karena itu yang paling update gitu, yang kita lakukan terus updating gitu, terus kemudian dilakukan sendiri secara partisipatif oleh warga desa, itu kemudian kita bisa menjamin validitas dari data yang kita miliki itu jelas lebih baik jika dibandingkan dengan data-data yang dihimpun oleh kabupaten ataupun yang dimiliki oleh kabupaten ataupun pemerintah pusat gitu. Karena mereka jaraknya terlalu jauh satu, yang kedua sistem updatingnya juga tidak dilakukan secara periodik gitu. Tapi kalau kita periodik menggunakan berbagai macam platform untuk menghimpun data itu. Gitu. Kita sedang mengintegrasikan berbagai macam platform, jadi model-model bagaimana kita nge-grab data warga desa itu melalui berbagai macam model. Dari mulai model media sosial, terus kemudian ada game dan sebagainya untuk memperbaiki sistem data yang ada di Panguwarjo. Sehingga proses updatingnya itu tidak hanya dilakukan oleh pemerintah desa, tetapi juga secara partisipatif dilakukan sendiri oleh warga desa. Kira-kira demikian, Mas. Oke, terima kasih Pak Wajdi. Oke, karena waktu sudah mendekati pukul 12, jadi untuk pertanyaan mungkin akan saya tutup. Sebelum kita akhiri, saya ingin meminta closing statement terkait tema pada data akurat desa berdaulat. Yang pertama, monggo Pak Harjono bisa memberikan closing statement. Iya, terima kasih. Betapa pentingnya yang namanya informasi, betapa pentingnya yang namanya SID adalah benar-benar menjadi tolak ukur apakah desa itu memang benar-benar melakukan kegiatan terkait dengan pendataan secara periodik, secara kontinu, dan kemudian juga bagaimana pendataan itu apakah memang dilakukan secara tepat, karena yang namanya data akurat ini adalah data yang memang betul-betul sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan. Walaupun kita juga harus memahami bahwa yang namanya data itu banyak sumbernya, dan oleh pemerintah yang diakui data yang paling sering digunakan itu ada data dari BPS. Tapi seperti tadi Pak Wahyudi disampaikan bahwa yang data terbaik yang selalu terupdate itu adalah data yang digunakan. Nah, kemudian juga terkait dengan data dasar keluarga, ini juga perlu tadi disampaikan yang harus terintegrasi sampai ke tingkat nasional, tetapi yang justru sangat penting adalah bagaimana menjaga privasi hak-hak warga negara, hak-hak masyarakat, supaya yang namanya privasi ini tidak disalahgunakan oleh orang lain. Ya, karena misalnya saja kita lihat di dalam kartu keluarga, di sana itu ada identitas seorang dari kepala keluarga sampai dengan semua anggota yang ada di dalamnya. Itu semua data ada, dari nama, umur, kemudian tingkat pendidikan, bahkan nama orang tuanya, nama ibu ya, ibu kandungnya, itu biasanya menjadi salah satu salah satu hal yang sering digunakan di dalam urusan-urusan penting, misalnya di perbankan. Nah, kalau itu tidak dijaga, mungkin bisa disalahgunakan oleh orang lain. Oleh karena itu, bagi pengelola SID itu harus betul-betul menjaga kerahasiaan dari data yang dikirimkan atau yang data yang diolah itu. Kemudian
Kalau semua desa itu kemudian mempunyai data yang akurat, data yang selalu diupdate, saya yakin itu akan digunakan oleh banyak kepentingan, banyak manfaatnya, sehingga desa akan menjadi berdaulat. Saya kira itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Harjono. Monggo Pak Wahyudi bisa memberikan closing statement-nya. Jadi kunci dari kedaulatan desa itu berada di kedaulatan atas data. Jadi kalau kemandirian itu kemampuan kita untuk mengelola kewenangan dan aset, kalau kedaulatan kita itu ditentukan seberapa daulat kita atas desa. Jadi daulat data itu menentukan daulat desa, sehingga pengelolaan sistem informasi desa itu arah hadapnya harus dipertegas. Dia tidak hanya dalam rangka untuk pemenuhan hak publik atas keterbukaan informasi publik, tetapi sekaligus dia harus menjadi basis perencanaan, basis pemberkuasaan. Bagaimana warga desa menguasai menguasai data atas sumber daya politik, sumber daya sosial maupun sumber daya ekonomi. Karena kata dasar statistik itu adalah state. Jadi data seringkali digunakan oleh negara sebagai alat negara untuk mengendalikan rakyatnya. Ini harus dibalik logika semacam itu. Jadi statistik itu adalah kata dasarnya adalah state, itu adalah data menjadi alat kendali untuk mengontrol warga desanya. Jadi data itu memang selama ini lebih banyak digunakan untuk sebagai alat kendali gitu, atas kedaulatan dari kedaulatan desa itu. Kira-kira mungkin demikian. Jadi sekali lagi ya, masa depan Indonesia itu ada di desa, sehingga penting kita memperkuat desa, jangan tinggalkan desa, karena desa itu layak diperjuangkan. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih atas dua pembicara yang luar biasa pada hari ini, Bapak Dr. Andes Harjono, MSc, dan Pak Wahyudi Anggoro Hadi, Lurah Desa Panggung-Harjo, yang telah berkenan memberikan pemikirannya dan pengalamannya. Sungguh luar biasa, dan terima kasih buat peserta yang telah bergabung di webinar Prodi PMD. Ini ada sedikit informasi terkait materi, nanti akan di-share oleh tim dari Prodi PMD di website Prodi PMD. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa membuka websitenya pmd.apmd.ac.id. Terus kemudian informasi selanjutnya yaitu setelah sesi ini Bapak Ibu sekalian mohon untuk mengaktifkan fitur video. Kita akan masuki sesi foto. Nanti operator bisa. Sudah siap? Sudah siap? Siap. Oke, monggo siap. Siap. Ampun. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Informasi selanjutnya ini ada lagi. Jadi Prodi PMD akan menyelenggarakan webinar lagi dengan tema-tema yang menarik. Dua kali nanti setelah hari ini, nanti awal September akan ada webinar kembali. Nanti teman-teman bisa memantau di medsos ataupun di websitenya Prodi PMD materi apa yang nanti akan disajikan dengan pembicara yang tentunya menarik. Akhir kata, saya Heri Purnomo selaku moderator, saya mengucapkan terima kasih. Bila ada kesalahan dan perbuatan yang tidak berkenan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mohon izin Pak Harjono, Bu Christine, Pak Hasto, Pak Hartono, Pak Warji dan lain sebagainya, Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan mahasiswa. Panggung-Harjo. Mohon izin Pak Hartono, mohon izin pamit rumiyin Pak Harjono, Pak Hartono, Bu Christine, Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
ini kok nggak mau foto bersama itu loh. Yuk.